Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Livia Suci Nurwakidah dengan NIM 223220048, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5, akan memberikan tutorial beberapa penyelesaian soal matematika diskrit untuk memenuhi perbaikan nilai UTS mata kuliah matematika diskrit. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu tentang koefisien binomial. Hitunglah koefisien binomial dari ekspansi 2x plus 3y pangkat 5 untuk suku yang mengandung x pangkat 3y pangkat 2. Langsung ke pembahasannya. Ekspansi dari 2x plus 3y pangkat 5 menggunakan rumus koefisien binomial. Nah, rumusnya yaitu a plus b pangkat n itu sama dengan sigma dari K dimulai dari 0 hingga N. Kombinasi K dari N itu dikali A pangkat N min K dikali B pangkat K. Dalam hal ini, A-nya itu sama dengan 2X, B-nya itu sama dengan 3Y, dan N-nya itu sama dengan 5. Kita akan mencari suku yang mengandung x pangkat 3, y pangkat 2, yaitu ketika eksponen x adalah 3 dan eksponen y adalah 2. Nah, langkah yang pertama itu kita menentukan nilai k-nya. Nah, eksponen x adalah 3 dan eksponen y adalah 2. Dalam rumus ekspansi binomial, suku umumnya adalah kombinasi k dari n dikali 2x pangkat n min k dikali 3y pangkat k. Dengan n-nya tadi kan sama dengan 5. Nah, kita perlu mencari nilai k yang memenuhi persamaan eksponen x dan y. Nah, eksponen x adalah n min k, yaitu n min k sama dengan 3. Jadi, 5 min k sama dengan 3, sehingga k sama dengan 2. Eksponen y adalah k, yaitu k sama dengan 2. Langkah yang kedua, menyusun suku yang dimaksud. Jika k sama dengan 2, maka suku yang mengandungnya tadi kan x pangkat 3, y pangkat 2 adalah kombinasi 2 dari 5 dikali 2x pangkat 5 min 2 dikali 3y pangkat 2 sama dengan kombinasi 2 dari 5 dikali 2x pangkat 3 dikali 3y pangkat 2. Langkah yang ketiga, menghitung koefisien binomial dan nilai suku. Kombinasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial bagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Nah, sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 10. 2x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Kemudian yang 3y pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali y pangkat 2 sama dengan 9y pangkat 2. Jadi, suku yang mengandung x pangkat 3 y pangkat 2 adalah 10 dikali 8x pangkat 3 dikali 9y pangkat 2 sama dengan 720 x pangkat 3 y pangkat 2. Jadi, koefisien yang mengandung x pangkat 3 y pangkat 2 adalah ketemunya itu 720. Karena ini koefisiennya 10 dikali 8 dikali 9 itu ketemunya 720. Jadi koefisien yang mengandung x pangkat 3 y pangkat 2 adalah 720. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua tentang permutasi dengan pengulangan. Berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf K, A, M, I, S jika unsur yang tersedia boleh ditulis berulang? Nah, langsung saja ke pembahasannya.
Huruf-huruf yang tersedia dalam kata kamis adalah 5 huruf. Kan kata kamis itu terdiri dari 5 huruf. Karena diperbolehkan berulang, maka setiap posisi pada susunan dapat diisi oleh salah satu dari kelima huruf tersebut. Untuk menyusun 3 huruf, banyak susunan yang mungkin dapat dihitung dengan aturan perkalian, maka N-nya tadi kan sama dengan 5. Karena apa? Karena banyaknya huruf yang tersedia dari huruf kamis tadi itu berjumlah 5. Kemudian R sama dengan 3. R sama dengan 3 itu adalah jumlah huruf yang disusun. Permutasi R dari N itu sama dengan N pangkat R sama dengan tadi kan N pangkat R, N-nya tadi kan 5. R-nya tadi 3, berarti 5 pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5 itu ketemunya 125. Jadi, ada 125 susunan 3 huruf yang dapat diambil dari huruf-huruf kamis jika huruf boleh berulang. Langsung lanjut, soal ketiga yaitu tentang kombinasi dengan pengulangan. Livia ingin membuat minuman dari 4 jenis buah apel, jeruk, mangga, dan anggur. Dia ingin memilih 5 buah untuk campuran minuman, di mana setiap jenis buah boleh dipilih lebih dari 1 kali. Berapa banyak cara Livia dapat memilih buah tersebut? Langsung saja ke pembahasannya. Nah, soal ini menggunakan konsep kombinasi dengan pengulangan. Nah, N sama dengan jumlah jenis buahnya. Jenis buahnya tadi kan ada 4 jenis. Ada apel, jeruk, mangga, dan anggur. Nah, jadi N-nya itu sama dengan 4 karena buahnya tadi ada 4 jenis. Kemudian R itu sama dengan jumlah buah yang dipilih. Nah, jumlah yang dipilih, apa itu buah yang dipilih tadi? Itu kan ada 5 buah. Jadi, R-nya itu sama dengan 5. Nah, kombinasi R dari N plus R-1 sama dengan kombinasi R dari N plus R-1. Kita masukkan angkanya, kombinasi R-nya itu tadi 5, berarti kombinasi 5 dari 4 plus 5 min 1. Nah, ketemu ini, 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 dikurangi 5 faktorial. Ketemu 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kenapa ini 3 faktorial? Karena 8 dikurangi 5 faktorial itu 3 faktorial. Jadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sama dengan 8 faktorial itu 8 kali 7 dikali 6 faktorial dibagi ini 3 kali 2 kali 1. Langsung saja ya, ini ketemu 56. Nah, jadi ada 56 cara untuk memilih 5 buah dari 4 jenis buah jika pengulangan diperbolehkan. Tadi kan ini soalnya itu kan berapa banyak cara Livia dapat memilih buah tersebut. Dapat dilakukan dipilih dari lebih 1 ya. Jadi ini ya, ada 56 cara untuk memilih 5 buah dari 4 jenis buah jika pengulangan diperbolehkan. Langsung saja kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soal kombinasi dengan pengulangan seperti soal UTS kemarin. Soalnya yaitu, tentukan banyaknya kemungkinan solusi persamaan X plus Y plus Z sama dengan 10. Dengan syarat X, Y, Z merupakan bilangan bulat tak negatif. Untuk menentukan jumlah solusi dari persamaan X, Y, Z dengan syarat X, Y, Z lebih dari sama dengan 0, kita dapat menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan yaitu kombinasi R-1 dari N plus R-1 sama dengan kombinasi R-1 dari N plus R-1. N adalah jumlah total
N sama dengan 10. Kemudian R adalah jumlah variabel. Nah, variabelnya tadi kan X, Y, Z. Jadi apa? Jadi R itu sama dengan 3 karena variabelnya tadi X, Y, Z. Substitusi N sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 3. Ini ya, N sama dengan 10, R-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus kombinasi 3 min 1 dari 10 ditambah 3 min 1 itu sama dengan kombinasi 2 dari 12. Karena ini ya, 3 min 1 itu 2, 10 plus 3 itu kan 13, 13 kurangi 1, 12. Jadi, kombinasinya itu kombinasi 2 dari 12. Nah, kombinasi 2 dari 12 itu sama dengan, kita masukkan 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 12 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 12 dikali 11 faktorial dikali 10 faktorial. 2 dikali 1 dikali 10 faktorial. Nah, 10 faktorial bisa kita coret. Jadi ini 10 faktorial kita coret, berarti tinggal 12 dikali 11 faktorial dibagi 2 dikali 1. 12 dikali 11 itu kan 132 dibagi 2. Berarti 132 dibagi 2 itu sama dengan 66. Nah, jadi banyaknya kemungkinan solusi adalah solusi persamaan X plus Y plus Z sama dengan 10 dengan syarat X, Y, Z merupakan bilangan bulat tak negatif. Ketemunya itu 66. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah, soalnya ini masih mirip dengan soal UTS nomor 4 yang kemarin tentang soal kombinasi dengan pengulangan. Soalnya yaitu tentukan banyaknya solusi untuk persamaan I plus J plus K itu sama dengan 45 dengan syarat IJK merupakan bilangan bulat tak negatif. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Persamaan ini melibatkan distribusi 45 ke dalam 3 variabel. Variabelnya tadi apa? IJK. Dengan bilangan bulat tak negatif, IJK itu lebih dari sama dengan 0. Kan tadi kan bilangan bulat tak negatif, berarti kan otomatis IJK itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus kombinasi dengan pengulangan. Rumusnya sama seperti nomor 4 tadi, kombinasi R-1 dari N plus R-1 sama dengan kombinasi R-1 dari N plus R-1. Nah, N-nya tadi sama dengan 45. N itu apa sih? N itu total yang didistribusikan. Sedangkan R sama dengan berapa? R itu sama dengan 3. Jadi jumlah variabel. Jumlah variabelnya tadi apa? IJK. Berarti berjumlah 3. N-nya sama dengan 45, R-nya sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ini menjadi kombinasi 3 min 1 dari 45 ditambah 3 min 1 dikurang 1 maksudnya. Itu sama dengan kombinasi 2 dari 47. Nah, kombinasi 2 dari 47 itu sama dengan 47 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 47 dikurangi 2 faktorial. Ini dapatnya 2 faktorial dikali 47 dikurangi 2 faktorial itu dari mana? Dari sini. 3 dikurangi 1 itu kan 2 faktorial. Kemudian 45 tambah 3 itu kan 48. 48 kurangi 1 itu 47. Berarti 47 dikurangi 2 faktorial. Ini. Nah, 47 faktorial itu kita masukkan 47 dikali 46 dikali 45 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 45 faktorial.
faktorial. Ini loh. 47 dikurangi 2 faktorial. Berarti 47 dikurangi 2 itu kan 45. Kemudian kita hitung 47 dikali 46 dikali 45 faktorial. Nah, 45 faktorial sama 45 faktorial itu boleh kita coret karena dia itu sama. Berarti kan tinggal 47 dikali 46. 2 dikali 1 itu kan 2. Berarti 47 dikali 46 itu ketemu 2162. 2 dikali 1 itu 2, berarti 2162 dibagi 2 itu ketemu sama dengan 1081. Jadi, ada 1081 solusi untuk persamaan dengan syarat adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, itu tadi penyelesaian soal matematika diskrit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.